Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala Muhammad ala alihi wasallam. Jadi kita masuk kuliah ketiga ini, di samping materi ada juga tugas. Cuma sekarang lagi terkunci karena sudah habis waktunya. Jadi nanti kalau sudah terbuka ya, segera nanti diisi tugasnya yang mempengaruhi nilai nanti. Jadi jawabannya ada di materi. Sekarang kita masuk ke materi perkuliahan ketiga ini. Materi kedua kita akan membahas tentang perencanaan pelabuhan. Sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar dalam merencanakan pelabuhan. Apa saja parameter yang berpengaruh, ya, di mana parameter ini akan digunakan dalam merencanakan pelabuhan. Ya, merencanakan fasilitas utama, fungsional, dan penunjangnya. Nah, apa saja itu? Nah, di sini akan dijelaskan. Yang pertama, standar umum pelabuhan perikanan. Ini jawaban dari pertanyaan di soal nanti. Jadi ada persyaratan umum. Yang pertama, alur pelayarannya aman, ya, tidak ada gangguan. Kemudian yang kedua, ukuran kedalaman kolam pelabuhan itu yang sekitar dermaga itu dalam, cukup memenuhi kebutuhan kapal. Jadi kapal bisa berlabuh. Ketiga, tempat berlabuhnya itu kolam pelabuhan itu terlindung dari serangan gelombang. Ya, kalau ombak besar ya akan susah. Kapal akan bisa hanyut. Jadi harus terhindar dari serangan ombak yang keras. Kemudian yang keempat, tersedia cukup uang melakukan aktivitas bongkar muat. Bisa melakukan bongkar muat ya, dan ada fasilitas pendukung yang memadai. Tempat penyimpanan, tempat parkir dan sebagainya. Ada bangunan dan sebagainya. Nah, ini aspek perencanaan pelabuhan yang penting. Salah satunya adalah kapal rencana. Bagaimana klasifikasi kapalnya itu, karakteristik kapal. Jadi kapal berbeda-beda. Tentunya ada kapal feri, ada kapal sebelahnya Tilang Fadila, ada kapal di pertokoan sini, kapal kayu, kapal besi, pelabuhan rotan yang berbeda-beda. Jadi kriteria data kapal. Ini contoh salah satunya kapal 30 CT, di mana panjangnya 16, lebarnya 4 meter. Nah, ini semua data-datanya. Kecepatan merapatnya, sudut merapatnya 10 derajat. Kemudian yang kedua setelah karakteristik kapal, karakteristik hidrosonografi. Jadi ada dua. Yang kedua ini berkaitan dengan data pasang surut. Jadi ini diamati ya, 15 hari. Ini rata-rata 15 hari, pembacaannya setiap 1 jam. Jadi ada alat yang dipasang itu, kalau tidak salah di Telong Kabila, ada bangunan kecil itu di dermaga itu ada alat itu. Amati dan ketinggian muka air laut, pasang surutnya, naik atau turun air laut. Nah, ini rumusnya, elevasi 0 PSCL, TP tambah BT1 kurang BT2. Sudah ada ya, tinggi titik ini. Bacaan benang tengah dipatok dan bacaan benang tengah di PSCL. Melihatnya di lapangan ini contohnya dipasang. Pakai waterpass ini. Teodelit, sudah praktek pertama itu ya seperti ini menggunakan alatnya. Melihat tinggi muka air, melihat tinggi daratan juga, tinggi muka bumi ya bisa diukur. Dan teodelit. Apalagi sekarang sudah canggih lagi alatnya. Lebih baik daripada alat-alat sebelumnya. Ini rumus penentuan jenis pasang surut NF. Nah, sudah ada rumusnya. Ini sudah ditabelkan komponen pasang surutnya, sudah dimati dan ditabelkan. Nah, ada M2, S2, N2, apa itu S2? Komponen utama matahari. Itu M2, komponen utama bulan. Sampai SO, sudah ada datanya. Amplitudenya beda fase. Ini diambil dari alat yang digunakan. Mengukur. Contoh perhitungan berdasarkan komponen yang didapatkan dan sifat pasang surut. Nah, ini rumusnya F. Nilai F ini.
dia 0,25 sampai 1,5. Ini hasil perhitungannya dari data itu 1,51. Maka masuk kategori pasang campuran dominan semi diurnal. Untuk perhitungannya ini. Ini kemudian kita sudah ada tabel-tabel elevasi acuan, elevasi terhadap LLWL, jumlah kejadian. Ini sudah ditampilkan. Kemudian gelombang rencana, fetch, yaitu daerah pembentukan gelombang yang diasumsikan memiliki kecepatan dan arah angin yang relatif tetap, ya, konstan. Ini rumusnya LF1, ya, panjang fetch ke 1. Kalau dimasukkan data-data yang dari alat, bisa dibuat peta. Ini dibuat peta, gambar peta fetch. Ini di pelabuhan Bengkunat. Ini buat peta juga, gambar windross sama di pelabuhan Bengkunat. Ini gambar gelombang rencana maksimum, nah sudah ditampilkan. Diambil di tahun 2001 sampai 2005. Jadi gelombangnya maksimum sudah bisa diukur tuh pasangnya, surut. Pasang air naik, kan air naiknya paling tinggi maksimum itu misalnya 2001 3,7, maksimum 2005 2,79. Naik turun naik. Dan ada nilai tinggi gelombang tiap-tiap periode ulang. Periode ulang berapa tahun? 1 tahun atau 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun atau 100 tahun. Ada nilai ekstrim tinggi gelombangnya. Tidak ada. 100 tahun misalnya 4,15 tinggi gelombangnya. Pergerakan. Jadi ini sedikit tentang perencanaan pelabuhannya. Diharapkan sudah bisa menyusun tugas besarnya. Pak, mohon maaf Pak, boleh ya? Untuk tugasnya sudah boleh diambil sekarang Pak? Iya, tugas besarnya sudah bisa diambil besok lah. Saya lupa print tadi. Besok di kampus atau di rumahnya Pak? Di kampus. Di kampus. Oh iya Pak. Bisa. Oke Pak. Pak. Iya. Oke Ya. Pak. Makasih Pak. Iya. Iya. Bentar Pak, diam dulu. Pak, ada biayanya berapa Pak? Soal Pak. Ada biaya Pak? Biayanya print sekarang 3.000 per lembar. Jadi 2 lembar 6.000. Ya kan 3 printnya saja. Berarti kedua soal 6.000 Pak? Iya. 2 lembar. Ya, Pak. Oke Pak. Ya. Jadi saya tutup dengan materi pengembangan karakter ini. Coba kita ambil karakter Nabi Harun alaihissalam untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menjadi orang yang berakhlak mulia, samping berilmu, cakap, kreatif, dan sebagainya. Sini ada kisah Nabi Harun alaihissalam, di mana Nabi Harun ini merupakan saudara Nabi Musa alaihissalam. Keduanya mendapat rahmat Allah. Sehingga bersama keduanya mereka berdakwah melawan kekejaman Fir'aun. Di zaman itu zamannya kejam, kezaliman. Nabi Harun ini adalah orang yang pintar bicara, fasih. Bicara mudah dipahami, ditangkap, dan teguh pendirian. Dia katakan A, ya A, kalau B, B. Kalau benar, benar, kalau salah, salah. Jadi orangnya teguh pendirian. Dia pertahankan benar, yang salah, salah. Karena teguh pendirian dan orangnya pintar bicara, fasih, maka Nabi Musa alaihissalam ini yang lidahnya terpotongnya waktu kecil, Iman Raja Fir'aun menyuruh makan roti atau bara api, supaya ternyata dia pilih bara api, akibatnya dia bisa hidup, tapi lidahnya korban, jadi lidahnya luka, terbakar dan bicaranya agak gagap gitu. Maka dia berdoa, ya Allah, saudaraku ini Harun lebih fasih daripada aku, maka putuslah dia bersama aku. Doa Nabi Ibrahim Nabi Musa diterima, dikabulkan, lalu berdakwahlah keduanya kepada Fir'aun sebagai penguasa saat itu, dan Haman dan serta Korun sebagai pengusaha saat itu. Jadi ini yang menguasai negara yang membuat kezaliman dua, penguasa dan pengusaha. Mereka ini satu paket. Pengusaha membutuhkan ruang dan luas untuk berusaha, itu diberikan oleh pemerintah.
Kemudian pemerintah membutuhkan dana besar untuk memimpin lagi negara, itu mereka butuh dapatkan dari pengusaha. Jadi dua ini harus disadarkan kalau memang terjadi kezaliman, kesalahan. Jadi harus disadarkan. Inilah diutus saat itu zaman nabi-nabi, zaman kenabian, ya, diutuslah 2 orang nabi kepada Fir'aun saat itu. Nah, Nabi Harun menemani Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kitab Taurat. Jadi saat itu diturunkan Taurat pada Nabi Musa alaihissalam, dan keduanya menyampaikan. Jadi Rasul itu yang mendapatkan Taurat, yang kitab diturunkan, Nabi itu yang menyampaikan kitab. Jadi kalau ada yang tidak diturunkan kitab, itu namanya Nabi. Kalau diturunkan kitab, misalnya Taurat, ya Rasul. Sekaligus Nabi dan Rasul. Dan mereka mengajak kaumnya beriman pada Allah Ta'ala. Nah, mereka juga berdakwah kepada Raja Zalim saat itu, Fir'aun. Mereka menyampaikan bahwa mereka adalah Rasulullah, Nabi Allah, utusan Allah, Rabb alam semesta, dan mereka meminta agar raja yang zalim tidak menganiaya Bani Israel, tidak membunuh anak-anak yang baru lahir. Saat itu Fir'aun memerintahkan membunuh anak laki-laki yang lahir, karena takut nanti akan dikalahkan kekuasaannya dari mimpinya. Ya, tafsir mimpinya seperti itu. Akhirnya dibuat kebijakan yang zalim. Nah, pada saat disampaikan, dinasihati oleh kedua nabi, malah Raja Zalim ini tidak menerima. Sebaliknya dia merintahkan para penyihirnya untuk menyihir tali-tali untuk menjadi ular kecil supaya menyerang kedua nabi tersebut. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Ketika itu ya jadi berubah menjadi ular besar. Dan ular itu menelan ular-ular kecil. Akibat peristiwa ini para tukang sihir heran, takjub, luar biasa, ini bukan sihir katanya, karena mereka ini mukjizat. Maka mereka pun beriman pada Tuhannya Nabi Musa dan Harun alaihi salam. Akibat mereka beriman pada Tuhannya Nabi Musa dan Harun, ya, Firaun marah. Dia tidak senang, dia bersikap bukan menerima nasihat tapi menolak nasihat Nabi, malah menyiksa, memerintahkan supaya penyihir yang beriman itu disiksa. Nah, akhir cerita, singkat saja cerita, dengan izin Allah Ta'ala, dakwah Nabi Harun alaihissalam diterima oleh sebagian kaumnya, dan kemudian Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya di dalam laut. Nah, itulah akibat Raja Zalim. Lalu dimenangkan yang benar, yang zalim, yang salah akan dikalahkan. Walaupun terlihat mereka kuat, bagaimanapun tetap saja semua akan mati. Jadi marilah kita perbaiki diri ya, dengan mengambil hikmah. Apa saja pelajaran penting, karakter bisa kita ambil ya. Ketika kita berbicara harus jelas dan fasih. Kemudian selalu berbicara yang baik dan berani menyampaikan kebenarannya, benar yang benar. Kemudian selalu menjaga saudaranya yang punya saudara, yang kakak adik, yang saling menjaga, selalu melakukan kebaikan bersama-sama, tidak berkelahi antar saudara. Itulah hikmah yang bisa kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi berbicara jelas dan fasih, berbicara yang baik-baik, bukan yang kotor-kotor, dan berani menyampaikan kebenaran. Dan ketiga, selalu menjaga saudara, selalu melakukan kebaikan bersama. Ya, demikian kuliah kita saat ini. Ya, ada yang bertanya atau menambahkan? Mungkin. Atau belum absen? Ada yang belum absen? Saya Pak Muhammad Nur Syam. Berapa harga kopra? Muhammad Nur. Ini NPM berapa? NPM. 50. Ya, 50. Ya. Ya, sudah? Masih ada lagi? Ya, kalau tidak ada nanti kita ketemu lagi pekan depan offline dan online. Dan saya juga rekam agar bisa di-upload di YouTube. Jadi YouTuber. Jadi kalau tidak ada menanggapi, tidak ada bertanya, jelas ya, itu dijelaskan. So di kampus lagi bertanya Pak. Ya. Nanti perencanaan pelabuhan, nanti tinggal di actionnya, merencanakan tugas besarnya. Jadi bisa lebih paham lagi.
Kita belajar mungkin dapat 20%. Kalau sudah praktek, ya, tugas besar, kerja tugas, bisa 80%. Kalau ajarkan pada temannya, bisa 100%. Ya, NPM 44, Pak. oh belum. Absen. 4. Ya, Rinawati sudah. Ya, sudah semua. Saya akhiri kalau sudah semua. Saya mengucapkan alhamdulillah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.